semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Safira Novalipna Effendi dari kelas 11-9. Nah, di sini aku mempunyai tugas dari Geografi 1 yang membahas tentang demografi Indonesia. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih kalau Indonesia adalah negeri kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang kaya akan budaya dan sumber dayanya. Namun, bagaimana sih kondisi demografi kita saat ini? Apa tantangan yang kita hadapi dalam pembangunan? Dan bagaimana peran generasi muda dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 282 juta penduduk yang menjadikan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Nah, jumlah ini terus bertambah dengan tingkat pertumbuhan sekitar 1,2% per tahunnya. Namun, distribusi penduduk kita itu tidak merata. Kalian tahu nggak sih apa aja pulau yang paling banyak penduduknya? Kalian tebak ya? Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik. Benar, Jawa. Jawa ini termasuk penduduk yang tingkat penduduknya banyak nih. Pulau Jawa meskipun hanya mencakup sekitar 7% dari total luas Indonesia. Nah, Pulau Jawa ini menampung lebih dari 50% penduduk. Sementara itu, wilayah seperti Kalimantan, Papua, dan Sulawesi memiliki kepadatan yang jauh lebih rendah. Fenomena ini menyebabkan berbagai tantangan dalam pembangunan nasional. Nah, kalian bisa lihat di sini kemacetan Jakarta dan kemacetan di daerah Papua. Nah, dampak dari ketimpangan ini bisa kita rasakan di kehidupan sehari-hari. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung mengalami kepadatan luar biasa dengan kemacetan dan tingkat polusi yang lebih tinggi. Sementara di daerah lain masih banyak tuh wilayah yang kekurangan infrastruktur dan lapangan pekerjaan. Salah satu masalah utama dalam demografi Indonesia adalah ketimpangan dalam persebaran penduduk. Dengan jumlah yang besar, namun tidak terdistribusi secara merata, muncul tuh berbagai permasalahan seperti yang pertama, adanya kemacetan dan urbanisasi berlebihan di kota-kota besar. Contohnya udah Bandung kan, kelihatan banget kan kemacetan dan urbanisasinya. Yang kedua ada kurangnya tenaga kerja produktif di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga ada ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan antara desa dan kota. Yang keempat ada kesenjangan ekonomi antar wilayah, di mana pertumbuhan ekonomi lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Kalian bisa lihat di sini panjang kendaraan di Indonesia. Ya Allah peningnya. Ya Allah peningnya. Dan kondisi sekolah terpencil di pelosok Indonesia. Pelajarannya siapa? Tak wawancara singkat dengan penduduk daerah yang sulit mendapat akses kesehatan. Rosa mendatangi desa Pancurmas 2 kali dalam 1 bulan. Untuk mencapai desa Pancurmas, Rosa harus menumpang ojek khusus karena medan yang sulit untuk dilalui. Jika tidak diatasi, ketimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah, yaitu seperti di daerah terpencil. Nah, di sini aku menunjukkan perkembangan kota-kota di luar Jawa. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi ketimpangan dan beberapa solusi yang sudah dan sedang dilakukan oleh pemerintah. Antara lain, yang pertama adalah program transmigrasi. Sejak dulu, program transmigrasi ini sudah bertujuan untuk memindahkan penduduk dari daerah padat ke wilayah dengan populasi rendah, yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan di kota-kota besar serta mengembangkan daerah yang baru. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan meningkatnya pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan di luar Jawa, masyarakat memiliki akses yang lebih baik untuk berpindah, bekerja, dan menjalani kehidupan yang lebih layak di daerah mereka. Yang ketiga, ada peningkatan peluang ekonomi di daerah. Keberadaan Ibu Kota Negara, IKN, di Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, menjadi peluang peningkatan ekonomi sejumlah provinsi sekitar yang menjadi penyangga. Nah, pemerintah juga mendorong investasi dan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata di luar Jawa agar lebih banyak pekerja yang tercipta.
Harapan aku sebagai siswi SMA 3 Bandung dan sebagai generasi muda untuk visi Indonesia Emas 2045, yaitu aku berharap Indonesia bisa tumbuh lebih merata. Pendidikan dan kesempatan harus bisa dirasakan oleh semua orang, bukan hanya di kota-kota besar. Dengan inovasi, kerja keras, dan semangat gotong royong, aku yakin kita bisa mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera di tahun 2045. Tahu nggak kenapa 10? Karena yang ke-10 adalah gua. Segitu aja dari aku. Nah, sebelumnya aku mau kasih kata-kata nih. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Mari bersama-sama membangun negeri yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Karena Indonesia Emas 2045 bukan sekedar mimpi, tetapi sebuah tujuan yang bisa kita capai bersama. Paham? Neon. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekian dari saya, Safira Nafalipna Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.